cinta Engkau, Yeshua. Aku cinta Engkau, Yeshua. Aku cinta Engkau. Yeshua, aku cinta Engkau, Yeshua. Aku cinta Engkau, Yeshua. Aku cinta Engkau, Yeshua. Cinta Engkau, Yeshua. Aku cinta Engkau, Yeshua. Aku cinta Engkau, Yeshua. Aku cinta Yeshua, aku cinta Engkau, Yeshua. Aku cinta Engkau. Amin. Ada sukacita dari Bapak Yahweh. Siap memuji dan mengagungkan Bapak Yahweh. Haleluya. Tak tertanding sebabnya Tuhan yang tak tertanding. Haleluya.
penuh ucapan syukur, pada pagi hari ini kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan, sehingga kami pagi ini dapat memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk memalingkan alam pikiran dan hati kami dari kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Terima kasih Bapa, berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Iman yang Hidup. Mari kita membuka di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-1. Ibrani 11 ayat yang ke-1. Kita akan ucapkan, baca bersama-sama dengan suara yang keras sampai telinga kita mendengar suara kita sendiri. Ibrani 11 ayat 1. Di capture sudah ada, mari kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Dan iman adalah dasar dari hal-hal yang diharapkan, bukti dari yang tidak kelihatan. Amin. Saya membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, kalau diartikan ada sedikit berbeda. Bunyinya begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Wahai muna miftakos badafar kikinu lodafar bakun balef welo tesurenu, yang kalau diterjemahkan artinya iman itu jaminan atas sesuatu yang telah kita persiapkan untuknya. Itu anugerah dalam hati dan bukti yang tidak terlihat mata. Saya ulang sekali lagi. Iman itu jaminan atas sesuatu yang telah kita persiapkan untuknya. Itu anugerah dalam hati dan bukti yang tidak terlihat mata. Kalau yang versi Android dalam bahasa Ibrani bunyinya agak berbeda lagi. Di sana berbunyi kalau diterjemahkan, iman itu kepastian dalam realitas, hal-hal yang diharapkan, bukti dari hal-hal yang tidak terlihat. Sekarang saya akan terangkan dari versi PDF dalam bahasa Ibrani. Di sana dikatakan iman itu jaminan atas sesuatu yang telah kita persiapkan untuknya. Artinya saudara punya rancangan apa yang akan saudara imani. Jadi bukan sesuatu yang tidak ada apa-apanya sehingga saudara mengimani begitu saja. Artinya mengimani kekosongan. Hasilnya apa? Kosong. Ya, jadi ada satu jaminan atas sesuatu yang telah kita persiapkan untuknya. Untuk apa? Untuk menerima bukti daripada yang kita jaminkan itu. Dan kitab suci katakan itu anugerah dalam hati dan bukti yang tidak terlihat oleh mata. Kalau saya boleh katakan cara mudahnya, iman itu sebetulnya sama seperti hukum gravitasi. Tetapi yang menentukan gravitasi itu kita. Kalau hukum gravitasi itu yang menentukan bumi, karena bumi memiliki gravitasi. Maksudnya apa? Kalau semua benda yang saudara lempar ke atas, pasti dia akan jatuh. Pasti atau tidak? Pasti ya. Kecuali kalau bendanya nyangsang di atas. Tetapi kalau kita lempar bola ke atas, pasti jatuh ke bawah. Itu adalah iman.
Tetapi kalau bola yang kita lemparkan ke atas dia jatuh ke bawah karena ada gravitasi bumi, tetapi kalau iman gravitasinya adalah kita sendiri, maka itu dikatakan iman itu jaminan atas sesuatu yang telah kita persiapkan untuknya. Saudara bisa memiliki jaminan iman saudara tidak? Ini yang jadi permasalahannya. Dan itu bukti yang tidak terlihat mata. Artinya bahwa apa yang kita harapkan dengan iman kita sudah terjadi atau belum? Ketika kita mengharapkan sesuatu dengan iman kita, sesuatu yang kita harapkan itu sudah terjadi atau belum? Belum terjadi. Contohnya kita membuka di dalam kitab Markus pasal yang ke-11. Nanti saya tanya kepada saudara. Markus 11 ayat yang ke-24. Mari kita ucapkan bersama-sama ya, dengan suara yang keras. Atau saudara saja yang ucapkan dengan suara yang keras. Saya mau dengar suara saudara. Siap? Bersama-sama. 2, 3. Kayak pasar, karena ndak kompak. Coba ulang sekali lagi dengan suara yang keras ya. Ndak usah ngebut, baca kitab suci itu ndak usah ngebut, tetapi suaranya keras, dan itu bisa menjadi suara Tuhan di dalam hidup saudara. Siap? Bersama-sama. 2, 3. Oke, saya ulang sekali lagi. Oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa, percayalah bahwa kamu sedang menerimanya, dan itu akan terjadi kepadamu. Ketika saudara sedang berdoa, apa yang saudara harapkan itu sudah saudara terima atau belum? Belum, ya. Tetapi saudara berlaku seolah-olah sudah menerima. Itu iman, saudara-saudara. Saya akan berikan beberapa contoh ya. Saya akan berikan beberapa contoh tentang kasus iman. Yang pertama, kita membuka di dalam kitab 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-13. Mari kita ucapkan bersama-sama 1 Raja-Raja 17 ayat 13. Kita ucapkan bersama. 2, 3. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, lakukanlah menurut perkataanku, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong kue daripadanya dan bawalah kepadaku. Setelah itu kamu membuatnya bagimu dan bagi anakmu. Ini adalah kisah Elia dengan janda di Sarfat. Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, janda di Sarfat ngomong apa? Saya hanya punya segenggam tepung. Setelah saya masak, saya makan, saya tinggal menunggu mati. Artinya tinggal sekali makan. Tetapi ketika Elia mengatakan seperti yang tadi ditulis di ayat yang ke-13, janganlah takut, pulanglah, lakukanlah menurut perkataanku, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong kue daripadanya dan bawalah kepadaku. Kalau bikin sepotong kue bawalah kepadaku berarti sudah habis, betul enggak? Tetapi di situ dikatakan setelah itu kamu membuatnya bagimu dan bagi anakmu. Artinya masih ada.
Loh, kenapa janda di Sarfat tidak mengatakan bagaimana mungkin? Kan saya sudah bilang tepung itu tinggal 1 genggam. Setelah saya masak, saya makan, berarti saya menunggu mati. Nah sekarang kamu mengatakan buatlah bagiku terlebih dahulu, dan setelah itu buatlah bagimu dan bagi anakmu. Bagaimana mungkin? Dipikir secara logika masuk akal enggak? Tidak masuk akal, ya. Dan ternyata kalau kita melihat ayat yang ke-14 dan 15, karena beginilah Yahweh Elohim Yisrael berfirman, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai Yahweh menurunkan hujan ke atas muka bumi. Lalu ia pergi dan melakukannya menurut perkataan Elia. Maka dia makan, dia dan Elia serta seisi rumahnya selama hari-hari itu. Janda di Sarfat ini tidak menggunakan otaknya, tidak menggunakan akal pikirannya. Karena kalau kita sudah berbicara tentang iman, jangan menggunakan akal. Karena kita hidup itu karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita melihat, ya apa yang saudara lihat? Ketika kita melihat satu realitas tidak ada apa-apa di dalam kehidupan kita, kita mau apa lagi? Itu artinya menggunakan akal karena mata kita melihat. Tetapi kitab suci mengajarkan bahwa kita hidup karena percaya, lebih kuat lagi karena iman, bukan karena melihat, ya. Kemudian kita melihat kisah yang kedua tentang kasus Yitzhak di Gunung Moria. Mari kita membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-5. Ya, itu di capture ada. Mari kita ucapkan bersama-sama. Lihat ke depan semua, ucapkan dengan bersuara yang keras. Siap? 2, 3. Lalu Abraham berkata kepada orang mudanya, tinggallah kamu di sini dengan keledai itu. Aku dan anak ini akan pergi ke sana, lalu kami akan bersembayang, kemudian kami akan kembali kepadamu. Kalau kita membaca ayat ini, ya biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita menggunakan kacamata iman, kita akan melihat bahwa apa yang diucapkan Abraham itu adalah ucapan iman. Pada saat itu Abraham kan akan mempersembahkan Yitzhak kepada Bapa Yahweh, betul enggak? Dan pada saat itu mempersembahkannya dengan cara disembelih. Tapi perhatikan kalimatnya, tinggallah kamu di sini. Tinggallah kamu di sini dengan keledai itu. Perhatikan dari ayat yang ke-4 saja ya, saya akan baca. Pada hari yang ketiga, Abraham mengangkat matanya dan melihat ke tempat itu dari kejauhan. Dia lihat dulu nih, matanya sudah memandang ke sana. Lalu Abraham berkata kepada orang mudanya, katakanlah satu orang lah ya, satu orang. Jadi di situ ada berapa orang? Abraham, orang mudanya, Yitzhak, keledai. Ada 4 nyawa di situ ya. Tapi Abraham berkata bagaimana? Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku dan anak ini akan pergi ke sana. Gulnya itu ada. Aku akan pergi ke sana. Jadi yang naik berapa orang? 2 orang. Yang tinggal di situ berapa orang? 1. Lalu kami akan bersembayang. Kami ini berapa orang? 2 orang. Abraham dan Yitzhak akan sembayang. Setelah sembayang,
Yitzhak dipersembahkan. Berarti tinggal berapa orang? 1 orang. Lalu kemudian aku akan kembali kepadamu. Seharusnya kan begitu. Seharusnya lalu aku akan kembali kepadamu, karena Yitzhak sudah dipersembahkan di atas. Betul enggak? Tapi di situ dikatakan apa? Kemudian kami akan kembali kepadamu. Kami di sini berapa orang? 2 orang. Siapa dengan siapa? Abraham dan Yitzhak. Nah, lalu yang untuk mempersembahkan bagaimana? Ternyata Yahweh menyediakan apa yang menjadi kebutuhan Abraham. Itulah awal mula disebut Yahweh Yireh. Yahweh menyediakan apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan. Nah, pada hari ini apabila saudara mempunyai sesuatu yang menjadi kebutuhan saudara, misalkan saudara punya sakit, saudara imani sakit saudara sembuh, saudara mengalami kegoncangan secara ekonomi, saudara imani saudara sudah mendapatkan kekuatan secara ekonomi. Tetapi tentu saja disertai dengan bentuk fisik kita bukan bermalas-malasan tentu saja ya, tetapi ada satu aktivitas usaha. Maka apabila iman itu terbuahkan, maka apa yang menjadi kebutuhan hidup saudara akan tercukupi dan akan tergenapi. Sekarang kita lihat kasus Miriam. Saya berikan banyak contoh-contoh pada hari ini supaya saudara lebih memahami. Di dalam Yohanan 2 ayat yang kelima, sudah kita baca bersama-sama ya. Ucapkan dengan bersuara yang keras. Siap? 2, 3. Ya. Ibunya berkata kepada para pelayan itu, apa saja yang dia katakan kepadamu, lakukanlah. Ini berbicara tentang mukjizat yang terjadi di mana? Di Kana, bukan di Kanaan, tapi di Kana ya, kota Kana. Jadi pada saat ada pesta perkawinan terjadi kekurangan air anggur, ya kan? Nah, pada saat kekurangan air anggur itu Yeshua diminta oleh Miriam untuk melakukan sesuatu. Tetapi sebelumnya dia ngomong dulu sama semua pelayan yang ada di situ supaya melakukan apa saja. Pokoknya Yeshua ngomong apa, lakukan saja. Nah, kalau kita membaca ayat ini, kita akan berpikir, oh iya, nantinya terjadi mukjizat. Tapi ingat, dalam kejadian itu dikatakan bahwa itu adalah mukjizat yang keberapa? Mukjizat yang pertama. Artinya Miriam belum tahu kalau Yeshua melakukan mukjizat. Tetapi Miriam punya iman bahwa apa yang Yeshua ucapkan pasti akan terjadi. Ternyata Yeshua katakan apa? Isi tempayan-tempayan itu dengan air. Dan akhirnya airnya berubah menjadi air anggur. Ya kan? Nah, itu iman. Saya akan berikan banyak contoh-contoh supaya saudara bisa memahami. Karena berbicara soal iman ini berbicara tentang pengalaman hidup. Mari kita membuka lagi di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima. 2 Raja-Raja 5 ayat 11 sampai 12. Ayo kita ucapkan bersama-sama ya, supaya saudara ngerti, sehingga semua jemaat yang ada di tempat ini dan saudara yang nonton YouTube, saudara memiliki iman. Siap? Ayat 11 dan ayat 12. Mari kita ucapkan bersama. 2, 3. Tetapi Naaman marah dan pergi serta berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia keluar dan berdiri memanggil nama Yahweh Elohimnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakit ini dan menyembuhkan kusta ini. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik daripada semua air di Israel?
bukankah aku dapat mandi di dalamnya dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah dia dan pergi dengan kemarahan. Iman itu arahnya kepada Yahweh, kepada Yeshua HaMashiach, bukan kepada diri sendiri. Nah, apa yang terjadi di dalam kehidupan Naaman itu dia merefleksikan imannya itu bukan berdasarkan apa yang sudah difirmankan. Kan Yahweh berfirman melalui Elisa, ya. Dia bilang, suruh aja mandi di sungai Yordan berapa kali? Berapa kali? 7 kali. Ngapain? Itu sungai Parpar lebih bagus. Jadi dia ngatur Tuhan gitu loh, ngatur firman. Itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan harusnya itu begini, harusnya itu begitu. Jadi seolah-olah saudara lebih pintar daripada Tuhan. Kita ngatur, ya. Karena itulah maka arah iman itu kepada Elohim. Ayat yang ke-14 dari 2 Raja-Raja 5 tadi, di sana dikatakan, lalu Naaman turun dan menyelam 7 kali di Yordan sesuai dengan perkataan abdi Elohim itu, lalu tubuhnya pulih kembali seperti tubuh seorang anak kecil dan dia telah tahir. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, saudara punya iman, oke, tapi yang jadi masalahnya, sentral iman saudara itu kepada siapa? Artinya kalau nanti apa yang saudara imani itu terjadi, apa yang saudara akan lakukan? Untuk kemuliaan Tuhankah atau untuk kemuliaan dirinya sendiri? Jadi sentral iman yang benar itu untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Naaman. Naaman itu siapa sih sebetulnya saudara-saudara? Dia seorang budak, seorang jenderal, ya. Dia seorang panglima, dia orang hebat, dia biasa memerintah. Jadi dia ketika diperintah, dia tidak mau. Saya kira abdi Elohim itu keluar lalu tangannya begini-begini. Mungkin dikeplak-keplakkan di kepalanya atau bagaimana. Nah itu artinya hanya menstipulasi pikirannya saja. Harusnya begini, harusnya begitu. Lah Tuhan kan punya cara tersendiri. Jadi bukan kita yang mengatur Tuhan, tapi izinkan Tuhan yang mengatur di dalam kehidupan iman kita. Sebetulnya kalau saya bicara secara realitas, satu kenyataan, saudara datang ke tempat ini saja sebetulnya menunjukkan saudara sudah merefleksikan iman saudara. Sekarang saya mau tanya, saudara di sini memuji-muji, menyanyi-nyanyi itu untuk memuji siapa? Memuji Bapa Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes. Mana dia? Kelihatan enggak? Ada enggak di sini? Nah, dengan saudara mengatakan ada dia di sini, itu artinya saudara sudah memancarkan, merefleksikan apa namanya iman saudara. Padahal kan kita lihat dengan mata, kalau orang yang enggak memahami, landi Tuhan orang noy, kan gitu. Tapi kita mengimani, kita meyakini bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Itu iman. Makanya iman itu jangan diukur dengan otak. Seperti yang kemarin saya sampaikan, ada orang yang buta sejak lahir dibuatkan bola mata oleh Yeshua menggunakan apa? Lempung. Dibuletin dulu, misalkan kayak bikin kelereng gitu, diputar-putar udah bunder, terus ditempel ke plek,
Kok tiba-tiba jadi daging, bisa keluar urat-uratnya, menyambung dengan urat-urat yang lain sehingga orang itu akhirnya bisa melihat. Ini masuk akal enggak? Kalau saudara punya iman, semua itu tidak masuk akal. Apakah masuk akal pada hari ini saudara bisa duduk di gereja di tempat yang seperti ini? Tidak masuk akal. Saya sudah ngomong dan ceritakan berkali-kali untuk mengingat sejarah. Secara akal manusia tidak mungkin akan ada gereja baru lagi di Ambarawa. Saya sudah dilumat habis, tidak berbekas. Ibarat orang sudah jatuh tertimpa tangga diinjek-injek sekalian. Tapi kok muncul? Dulu saya ingat siapa yang cerita ya, koyok doso muko, diinjek-injek bukan semakin kecil semakin besar. Itu cerita pewayangan. Jadi yang namanya iman itu adalah sesuatu yang di luar kemampuan jangkauan akal manusia. Kalau kita beriman, Pak, saya mau mengimani gereja bisa diisi 100 orang. Nah, enggak usah diimani juga, kalau bekerja dengan sungguh-sungguh mencapai 100 orang gampang aja. Tapi kalau kita mengimani sesuatu yang besar, saya ingat dulu waktu masih di gereja lama, ada yang masih ingat enggak? Saya dulu punya visi berapa gereja, saudara-saudara? 8, Pak Jita masih ingat? Sekarang berapa gereja? 35 gereja di seluruh Indonesia dan di Malaysia. Jadi semuanya itu adalah sesuatu yang di luar kemampuan akal, saudara-saudara. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, kapan iman itu teruji? Orang punya iman, kalau saya tanya kepada saudara, saudara punya iman? Pasti semua akan menjawab punya, Pak. Yang jadi masalahnya, kapan iman itu teruji? Nah, kita lihat sekarang ayatnya di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-21. Ada beberapa hal yang menyebabkan iman kita teruji. Karena itu ketika saudara ada di dalam ujian iman, jangan mengeluh. Karena itu sedang diuji iman saudara. Yang pertama, ketika terdesak. Keluaran 14 ayat 21. Lalu Mose mengulurkan tangannya ke atas laut, dan Yahweh menguakkan air laut itu dengan perantaraan angin timur yang kuat semalam-malaman, dan dia membuat laut itu menjadi tanah kering dan air itu terbelah. Mose ini sudah terdesak, saudara-saudara. Dia mau balik, berarti di belakang akan menghadapi siapa? Tentara Paro, tentara Firaun. Kalau dia mau lari ke kanan atau ke kiri, tidak mungkin. Pasti akan terjangkau oleh mereka. Jadi satu-satunya jalan apa? Laut yang harus menjadi jalan. Tetapi apakah itu mungkin? Tidak. Ketika dalam keadaan terdesak, dia angkat tongkatnya, dan dengan imannya maka laut terbelah. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana dalamnya laut itu, artinya seperti ada tebing yang sangat tinggi, tetapi tebingnya itu terdiri dari air. Saya rasa hal itu kalau saya ada di situ tentu ngeri, saudara-saudara, karena melihat tebing yang sangat tinggi tapi terbuat dari air. Coba bayangkan kalau air itu, tebing itu roboh menimpa, mati kita. Saya ingat ketika beberapa tahun yang lalu saya menyelam di Bali. Saya diajak sama instrukturnya nyelam. Di situ, saudara-saudara, ada batu karang, ya. Saya pegangan batu karang. Saya lihat ke bawah batu karang itu seperti tebing yang sangat dalam. Mengerikan sekali.
Saya tidak bisa membayangkan bagaimana ketika saya harus melihat ke atas, ternyata itu terbuat dari air semuanya. Pasti sangat mengerikan sekali. Tetapi ketika kita terdesak, iman muncul. Gereja ini ada karena iman yang terdesak. Jadi ketika saudara di dalam mengalami kehidupan ini, saudara terdesak, anggap saja saudara imani bahwa itu merupakan ujian untuk iman saudara muncul. Bisa dipahami saudara-saudara. Tetapi yang sering terjadi kenapa? Ketika kita terdesak kenapa? Pernahkah saudara hidup mengalami desakan? Nah, sekarang ketika saudara terdesak, biasanya apa yang saudara lakukan? Mutung, betul. Terus apa lagi? Mengeluh. Ya, sama saja ya, mengeluh, mutung. Terus apa lagi? Nangis. Nangis tetapi tidak melakukan apapun. Padahal itu merupakan cara Tuhan untuk menguji iman saudara. Mengeluh, mutung, ngomel-ngomel, lalu bilang, Tuhan itu janjane ono pora. Ya kan? Kalau Tuhan ada, kenapa saya seperti ini? Apa Tuhan nggak lihat matanya? Kondisi saya seperti ini. Ini sebetulnya menunjukkan imannya tidak teruji. Sekarang kalau saya tanya, ketika saudara mengalami desakan, Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu enggak? Tahu, wong Tuhan Maha tahu kok. Jadi enggak usah tanya kenapa Tuhan kok seperti ini, enggak usah tanya begitu. Tuhan tahu, enggak usah diajari. Yang pertama, ketika terdesak iman muncul. Yang kedua, ketika banyak yang membantu doa. Ya, kemarin kita mendengar kesaksian Simeon ketika pertama kali ke Amerika mengalami kesulitan bahasa sehingga tidak mampu menangkap pelajaran. Beliau sempat menangis, mau pulang takut sama saya, nggak pulang kok sulit. Tetapi atas pertolongan Tuhan kan bisa menyelesaikan, bahkan bukan 2 tahun diselesaikan, tetapi diselesaikan dalam 1 tahun. Itu mengalami satu desakan, ya. Lalu Simeon bisa mengalami satu kekuatan karena ada dosennya yang menguatkan. I pray for you, Simeon. Saya berdoa untuk kamu, Simeon. Wah, itu menguatkan. Nah, kalau saudara punya iman, saudara bisa menyampaikan visi dan misi saudara kepada orang lain supaya ada banyak orang yang membantu doa. Saya sering dimintain orang untuk mendukung doa, Pak. Tadi pagi ada seorang bapak dari Tanah Karo, dari Batak sana, yang kirim WA saya, dia bilang, Pak Yakub tolong dukung doa supaya istri dan anak-anak saya bisa mengenal nama Bapak Yahweh. Saya bilang, siapa nama istri dan anak-anak Bapak? Terus dia sebutkan, istri saya namanya ini, anak saya namanya ini, menantunya ini, anak saya yang lain namanya ini. Saya bilang, nah gitu, dia minta dukungan doa. Maka segala hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kita membuka ayatnya di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Selanjutnya, Kepa memang ditahan di dalam penjara, tetapi doa yang sungguh-sungguh kepada Elohim terus dipanjatkan oleh jemaat bagi dia. Jadi ketika Kepa atau Petrus ada di dalam penjara, tentu Kepa punya pengharapan untuk bisa keluar, karena kalau enggak pasti dipenggal. Jemaat mendukung di dalam doa. Perhatikan ayat yang selanjutnya, ayat 6 sampai 11.
Dan ketika Herodes akan segera membawa dia keluar pada malam itu, Kepa sedang tertidur di antara dua orang prajurit dengan diikat dua rantai. Para penjaga pun sedang berjaga-jaga di depan pintu penjara. Maka tampaklah malaikat Yahweh, ini malaikatnya Yahweh, berdiri dan seberkas cahaya bersinar di dalam ruangan itu. Dan sambil menepuk bahu Kepa, ia membangunkannya sambil berkata, "Bangunlah dengan cepat." Dan rantai-rantai itu jatuh terlepas dari kedua tangannya. Malaikat itu berkata pula kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan pakailah kasutmu." Maka dia berbuat demikian. Dia berkata lagi kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Dan sambil keluar, ia mengikuti dia, tetapi dia tidak mengetahui bahwa itu adalah benar hal yang terjadi melalui malaikat. Tetapi dia mengira sedang melihat satu penglihatan. Dan setelah melalui penjagaan yang pertama dan yang kedua, tibalah mereka di pintu gerbang besi yang menuju ke kota yang terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Dan setelah keluar, mereka menelusuri sebuah lorong, dan tiba-tiba malaikat itu menarik diri daripadanya. Dan setelah tiba, Kepa berkata kepada dirinya sendiri, "Sekarang aku benar-benar mengetahui bahwa Yahweh telah mengutus malaikatnya, dan dia telah melepaskan aku dari tangan Herodes dan dari segala tuduhan bangsa Yahudi." Apa yang terjadi di dalam diri Kepa secara akal manusia mungkin atau tidak? Sangat tidak mungkin. Dia di penjara, tangannya diikat pakai rantai, rantainya ditaruh di tangannya penjaganya. Jadi kalau Kepa bergerak sedikit, penjaganya akan ikut tertarik sehingga dia akan terbangun, kan begitu? Dan itu ternyata dijaga dua lapis. Ternyata dengan kuasa doa tidak ada hal yang mustahil. Dan iman dari jemaat untuk melepaskan pemimpinnya terrealisasi. Dia bisa lepas dengan sendirinya, bahkan para penjaganya bisa tertidur pulas karena dibuat tertidur tentu saja oleh malaikatnya Yahweh, sehingga Kepa bisa terbebas. Jadi iman itu teruji yang pertama ketika terdesak. Yang kedua ketika banyak yang membantu doa. Yang ketiga ketika punya konsep yang benar tentang iman. Banyak orang punya iman tetapi hanya perkataan saya punya iman tetapi tidak punya konsep. Coba kita membuka ayatnya supaya lebih jelas. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Ini adalah konsepnya seorang perwira di Kapernaum. Ya, di sana dikatakan begini, "Sebab aku juga adalah manusia di bawah otoritas yang mempunyai prajurit-prajurit di bawah diriku. Dan aku berkata kepada yang ini, pergilah dan pergilah dia. Dan kepada yang lain, datanglah dan datanglah dia. Dan kepada hambaku, lakukanlah ini, dan dia melakukannya." Dan Yesua setelah mendengarkan, dia kagum dan berkata kepada mereka yang sedang mengikuti, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahkan di antara orang Israel pun aku tidak menemukan iman sebesar ini." Artinya perwira di Kapernaum itu dia punya konsep di dalam dirinya begini, saya seorang perwira, saya punya otoritas. Kalau saya memerintahkan bawahan saya akan melakukan. Saya bilang pergi ke sana, dia akan pergi ke sana. Dan saya bilang bawahan saya, kamu datang ke sini, dia akan datang ke sini. Yesua akan punya otoritas, tinggal ngomong saja, maka apa yang diucapkan itu terjadi. Itu adalah konsep di dalam pikiran kita. Konsep iman yang benar itu seperti itu. Jadi menstimulasi itu apa ya? Bahasa Indonesianya menstimulasi apa sih?
merangsang pikiran kita bahwa apa yang kita imani itu pasti terjadi. Paham saudara-saudara? Jadi bukan iman asal-asalan. Banyak orang iman asal-asalan. Kalau ditanya, Bapak, Ibu punya iman? Punya dong. Tapi hanya ngomong punya doang. Tapi konsep di dalam pikirannya ndak ada. Nanti kita akan sampai ke sana. Yang selanjutnya, yang keempat, kapan iman teruji? Ketika punya keinginan yang besar atau punya pengharapan. Artinya harapan kita itu besar. Seperti dulu pada saat kita ibadah di ruko. Saya pernah mengatakan, saya membuat satu visi bahwa ada satu tempat yang luas di tanah lapang yang luas. Di situ ada gedung gereja yang megah. Kaum muda main musik, main drum sampai drumnya rusak, nggak ada yang komplain. Dulu kan waktu kita masih di ruko, siapa yang ibadah di ruko dulu? Oh masih banyak ya. Kan pernah diprotes, nggak boleh keras-keras. Padahal sudah hampir 2 tahun. Waduh, kita susah sekali saudara-saudara. Tapi saya menciptakan dalam dimensi keempat saya, ada gedung gereja yang megah di tengah lapang yang luas. Kaum muda malam-malam jam 12 main drum juga tidak ada yang komplain. Saya lihat kursinya semua putih. Dan ternyata apa yang saya sampaikan terjadi atau tidak? Terjadi. Kursinya semua yang sudah tempati putih. Tapi nanti saya mengimani sekali waktu kursi kita akan ganti. Yang harganya satu sekitar 500 ribuan. Biar saudara duduknya nikmat. Asal jangan kenikmatan nanti tidur. Ya. Saya ciptakan dalam dimensi keempat saya, gereja kita punya kursi seperti gereja YHS. Belakangnya ada lambangnya Gereja Pemulihan Firman. Apakah hal itu mungkin? Mungkin. Kalau saya sangat optimis, bukan pesimis, sangat meyakini, tinggal tunggu saja waktu Tuhan. Yang penting adalah konsep iman kita itu harus benar dulu. Kemudian punya keinginan yang besar, punya pengharapan. Kita membuka di dalam Matius 9 ayat yang ke-21. Sebab ia berkata kepada dirinya sendiri. Ia berkata kepada siapa? Dirinya sendiri, ngomong sama dirinya sendiri. Kalau saja aku dapat menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Artinya apa? Punya keinginan yang besar, punya pengharapan. Kalau saja aku menjamah jubahnya, itu talit saudara-saudara. Yang dipakai Yesua itu talit, yang disebut jubah itu talit yang klawer-klawer itu loh. Kalau saya jamah itu saja, enggak usah pakai macam-macam. Saya menjamah saja, pasti saya sembuh. Terjadi apa tidak? Terjadi. Saya mengimani masalah waktu bukan urusan saya. Saya enggak mau ngatur Tuhan. Keinginan saya paling tidak kita punya kursi yang harganya 500 ribuan, 200 kursi. Minimal, artinya kalau ada kelebihan nanti kursi yang lama ini bisa dipakai. Tapi nanti kalau kursinya sudah baru, kalau dengerin firman jangan ngantuk ya. Sekarang aja banyak yang ngantuk loh, saya lihat dari sini. Saudara dari situ nggak kelihatan, tapi dari sini kelihatan yang gini. Ada yang gini. Lu kelihatan saudara, bener kelihatan dari sini. Cuman saya tidak perlu nunjuk itu orangnya, bukan gitu. Ya, tapi kelihatan.
Oke. Nah, sekarang bagian yang terakhir. Apa yang menjadi penyebab beriman tetapi tidak dapat apa yang diimani? Ada enggak saudara mengatakan saya punya iman tapi tidak terrealisasi? Ada enggak? Ada. Saya perhatikan ada 5 hal penyebab orang beriman tetapi tidak dapat apa yang diimani. Kita membuka di dalam Yirmiyahu 17. Yirmiyahu pasal 17. Nanti saya mau tanya kepada saudara dari satu ayat ini, apa yang menjadi sebab beriman tetapi tidak dapat apa yang diimaninya. Yirmiyahu 17 ayat yang kelima. Kita ucapkan bersama-sama. Lihat capture ke depan. Nah, itu sudah ada yang bagian atas. Ucapkan dengan suara yang keras. 2, 3. Beginilah firman Yahweh. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya serta hatinya menyimpang dari Yahweh. Jadi yang menjadi penyebab utama orang beriman tetapi tidak dapat apa yang diimani karena apa? Karena apa? Kenapa, Bu? Menyimpang dengan Bapak Yahweh. Ada lagi? Mengandalkan manusia. Memang perhatikan dengan baik, gereja kita diberkati juga dari orang-orang kaya, betul enggak? Betul enggak? Tapi kita tidak boleh berharap kepada orang kaya. Tetap harapannya kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang menggerakkan hati orang kaya itu untuk menjadi berkat bagi kita. Paham? Jadi kitab suci katakan terkutuklah manusia yang berharap kepada orang. Harusnya berharapnya kepada Yahweh, sumber berkat itu. Karena kitab suci katakan kejayaan, kemuliaan, kekayaan, kehormatan semua adalah miliknya Yahweh. Masalah Tuhan mau menggerakkan orang kaya yang mana, bukan urusan kita. Maka kitab suci katakan pada ayat yang ke-7. Sekarang kita lihat ayat yang ke-7. Kita ucapkan ya dengan suara yang keras ya, supaya ini menjadi suara Tuhan untuk saudara. Siap? 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh, yang menaruh percaya kepada Yahweh. Saudara percaya kepada Yahweh? Wih, kenceng banget semuanya ya. Tapi apakah itu betul atau hanya karena ditanya? Nah, ini yang jadi masalahnya. Ya. Jadi kalau saudara punya iman tetapi tidak dapat apa yang diimani, mungkin karena selama ini kita berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Tuhan, nanti Tuhan yang akan menggerakkan orang. Tidak mungkin dong, saya punya misi, gereja kita bukan gereja plastik. Puji Tuhan, jemaat yang datang ke tempat ini sehat-sehat semua. Lah kalau ada yang obesitas, begitu duduk di kursi yang saudara duduki sekarang, meleot langsung, kursinya meletet karena enggak kuat menahan beban. Tapi kalau yang 500.000 satu kan kuat ya, dan hal itu nanti akan dicukupkan. Jadi jangan berharap kepada manusia. Kita melihat lagi ayatnya orang yang berharap kepada manusia. Walaupun orang itu sudah ketemu dengan Yeshua. Kita membuka di dalam Yohanan pasal yang ke-5. Yohanan pasal yang ke-5 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ketika melihat orang yang terbaring itu dan mengetahui bahwa dia sudah menghabiskan banyak waktu, dia berkata kepadanya, "Maukah engkau menjadi sembuh?" Orang yang sakit itu menjawab kepadanya, "Tuhan, aku tidak mempunyai seseorang yang ketika air itu digoncangkan, dia dapat memasukkan aku ke dalam kolam itu, dan sementara aku mendatanginya, orang lain turun sebelum aku." Ini mengisahkan tentang orang yang lumpuh ya.
Kalau timpang itu bisa berjalan tapi goyang-goyang gitu ya. Tapi ini lumpuh, tidak bisa jalan sama sekali. Ketika di Bethesda air kolamnya itu bergoncang karena ada malaikat yang turun, apa saja penyakitnya sembuh. Nah sekarang saya mau tanya, kalau saudara yang jadi orang lumpuh itu, apa yang akan saudara lakukan? Supaya ketika air itu goncang, saudara yang lebih dulu ada di situ. Kungkum pasti. Lah saudara sudah kungkum, lah kok orang mudun-mudun, airnya ndak goncang-goncang. Watis aku, kulitnya sudah kirut semuanya. Keluar lagi, begitu keluar, lah kok goncang. Nah akhirnya apa? Menyesal, kenapa aku keluar tadi? Maka Yeshua tahu pemikirannya. Yeshua datang kepada, maukah engkau sembuh? Jawabnya apa? Tuhan, kalau air itu bergoncang, tidak ada orang yang mengangkat aku. Ya siapa orang mau ngangkat dia? Semua orang pengen sembuh, ya lebih baik terjun dulu kan? Dia mengalami penyesalan terus-menerus. Kenapa? Karena dia berharap kepada manusia. Apakah saudara berharap kepada manusia? Saya belajar untuk berharap kepada Tuhan. Memang Tuhan pakai manusia, tetapi berapa banyak pendeta melayani juga berharap kepada manusia. Kemarin saya sempat berbincang-bincang dengan Pak Peter. Beliau cerita, ada seseorang yang ingin memberikan korban persembahan, kemudian bingung mempersembahkannya kemana. Apakah harus ke desa-desa? Saya bilang, setelah saya mengenal kebenaran nama Yahweh, persembahan yang benar itu harus dipersembahkan ke tempat di mana Yahweh itu ditinggikan. Lalu Pak Peter bilang, iya, ada juga pendeta yang melayani di pelosok, ketika mendapatkan uang cukup banyak dia tinggalkan pelayanan. Saya sudah 2 kali melihat pendeta yang ingin punya sepeda motor, giliran dibelikan sepeda motor baru, celing kinyis-kinyis, plat merah, kabur bersama sepeda motornya, tidak melayani lagi, saudara. Padahal baru sepeda motor, belum mobil itu. Ya, jadi mental itu tidak berbicara tentang di kota atau di desa, sama saja. Ini berbicara tentang bagaimana di dalam kehidupan orang itu berharapnya kepada siapa. Itu yang pertama. Jadi penyebab iman, orang beriman tetapi tidak dapat apa yang diimani, yang pertama karena berharap kepada manusia. Yang kedua karena tidak memiliki iman. Cuman ngomong tok, saya punya iman, tapi sebetulnya tidak punya iman. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-17 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Kemudian seraya datang kepada Yeshua secara tersendiri. Para murid berkata, mengapa kami tidak mampu mengusirnya? Dan Yeshua berkata kepada mereka, karena ketiadaan imanmu. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu memiliki iman seperti biji sesawi, kamu akan berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, dan dia akan pindah, dan tidak ada satupun mustahil bagimu. Jadi saudara-saudara, kenapa murid-murid tidak bisa mengusir setan? Karena tidak punya iman. Orang mengusir setan itu sebetulnya bukan karena dirinya hebat, tidak. Setan kenal saya. Saya kalau mengusir setan, saya tinggal ciptakan dalam dimensi keempat saya apa yang saya mau. Ketika saya tumpangkan tangan atas seseorang dan saya katakan, aku bakar engkau dengan api dari sorga dalam nama Yeshua, maka akan muncul dalam dunia roh, dunia supranatural, api yang membara, yang membakar. Jadi apa yang kita ucapkan itu yang terrealisasi. Tapi kalau kita hanya tumpang tangan doang, tapi kita tidak mengimani, ya tidak terjadi apa-apa. Seperti anak-anak Skewa, mau mendoakan orang kerasukan setan, malah digagai setan, lari tunggang langgang sambil telanjang. Seperti jemaat di desa kecil
yang minta hujan, saya pernah memberikan ilustrasi ini. Pernah ingat saudara-saudara? Pernah ya? Jadi saya tidak perlu cerita lagi. Itu tidak punya iman namanya. Justru iman anak kecil itu yang lugu. Kemudian yang ketiga, penyebab beriman tetapi tidak dapat apa yang diimani karena mengatur Tuhan. Kasusnya kasus Naaman tadi. Coba ketika Naaman waktu itu mengatakan, kenapa aku tidak disuruh mandi di sungai Parpar saja? Kemudian dia mandinya di sungai Parpar tidak menurut apa yang disampaikan oleh Nabi Elohim. Kira-kira Naaman sembuh atau tidak? Tidak mungkin. Jadi jangan mengatur Tuhan, izinkan Tuhan yang mengatur kita. Ya. Kemudian yang keempat, penyebab beriman tetapi tidak dapat apa yang diimani. Kita membuka di dalam Yesayahu pasal yang ke-59. Nanti saya tanya karena apa ini ya. Kalau saya tanya, saudara jawab saja. Salah tidak apa-apa, tidak ada hukumannya. Dan kalau saudara menjawab salah, lain kali saudara tidak akan salah lagi karena sudah tahu jawabannya. Kayak Bu Surati, salah tidak pusing, sudah pokoknya ngomong saja. Ya. Nah, karena apakah orang beriman tetapi tidak dapat apa yang diimani? Yesayahu 59 ayat 1 dan 2. Saudara saja yang baca dengan suara yang keras, saya akan dengar suara saudara. Nanti saya tanya karena apa. Ya, siap? 2, 3. Ulangi lagi yang keras ya. Jangan kalau ngomelin orang keras, tapi kalau suruh baca kitab yuk, ngomong yang keras, siap? 2, 3. Namun wong kayak tawon. Jadi karena apa orang beriman tetapi tidak dapat apa yang diimaninya? Karena dosa. Orang berdosa minta sesuatu, kalau dapat semakin dipakai untuk berbuat dosa. Ya. Kemudian yang terakhir, apa yang menjadi penyebab orang beriman tetapi tidak dapat apa yang diimani? Kita membuka Ibrani 11 ayat yang ke-40 sebagai ayat yang terakhir. Kalau sudah terakhir langsung haleluya. Ayat 40, mari kita ucapkan bersama-sama ya, dengan suara yang keras. 2, 3. Bagi kita yang telah menyediakan sesuatu yang lebih baik, itulah Elohim, sehingga tanpa kita mereka tidak dapat disempurnakan. Artinya apa? Tuhan punya rencana tersendiri. Nah, kalau seperti itu berarti ketika saudara mengimani, saudara sudah berdoa, jawaban doa saudara apa? Jawaban doa dari Tuhan untuk saudara apa kalau seperti itu? Lupa. Saya pernah menyampaikan, orang berdoa itu selalu didengar Tuhan atau tidak? Selalu, karena Tuhan Maha mendengar. Tetapi jawaban doa itu apa? Yang pertama, ya. Yang kedua, tunggu. Yang ketiga, tidak. Jadi kalau saudara punya iman, ya, jadi penyebab beriman artinya punya iman tetapi tidak dapat apa yang diimani karena Tuhan punya rencana tersendiri, itu artinya sama saja dengan jawaban doanya apa? Tidak, bukan tunggu. Kalau tunggu masih belum bisa dipahami. Nah, Ibrani 11 ini berbicara tentang pahlawan-pahlawan iman. Nanti saudara baca semua itu dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Itu semua membicarakan orang yang punya iman.
Bahkan ada orang yang siap mati digergaji segala macam. Ada ayatnya. Tetapi orang itu punya iman, para rasul dan sebagainya, tapi apa yang diimaninya tidak mereka dapatkan. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana tersendiri, yaitu untuk menyempurnakan. Ini kan berbicara tentang iman yang kandas istilahnya. Beriman tetapi sampai mati tidak dapat. Ya, karena apa? Itu menjadi estafet bagi kita. Menyempurnakan apa yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Artinya bahwa Tuhan punya rencana tersendiri. Yang jelas kalau saudara mendapatkan apa yang saudara imani, jangan-jangan saudara justru meninggalkan Tuhan. Ngerti? Enggak Pak, saya pasti semakin cinta Tuhan. Teori. Kenyataannya, berapa banyak orang yang dulunya setia, ketika sudah diberkati secara materi, meninggalkan Tuhan? Saya tidak perlu sebut nama, banyak. Dulu waktu Pak Yakub, tolong saya doakan Pak, hidup saya susah, wong kiri ke orang mari-mari, ya toh? Ya saya doakan. Giliran sudah diberkati, saya tidak minta. Yang saya minta cuma satu, datang beribadah kepada Bapak Yahweh. Itu saja yang saya minta kok. Saudara datang tidak mau memberikan persembahan juga tidak masalah, itu hak saudara. Karena kalau bicara soal persembahan, siapa yang memberkati kepadanya akan diberkati. Saya tidak pernah minta-minta, ayo dong perpuluhannya. No, sorry ya. Tuhan mampu menjaga, memelihara saya. Kalau saya berbicara soal keuangan, semata-mata karena saya ingin saudara pun diberkati. Karena kitab suci katakan siapa yang memberi, kepadanya akan diberi. Artinya apa? Diberkati untuk memberkati. Memberkati untuk diberkati. Kalau yang diberkati untuk memberkati kebalik. Mau panen harus tanam dulu. Lah kalau ndak mau nandur, ndak mau nanem kok mau panen, itu berarti pocokan. Pocokan itu bahasa Indonesianya apa ya? Apa? Pekerja sewaan gitu ya, yang disewa gitu. Apa Pak? Teori. Oh nyuri, iya betul, nyuri ngerampok. Itu bisa panen punya orang lain. Dulu mertua saya punya tambak udang. Giliran mau dipanen, malam harinya dipanen orang dulu. Nah itu artinya enggak nanem tapi manen ya. Saya mengharap semua kita menanam untuk manen. Hasilnya memuaskan. Yang jelas apa yang kita panen selalu lebih banyak dari apa yang kita tanam. Contohnya saudara menanam 1 butir jagung, 1 butir saja. Saudara tanam, keluar pohon jagung, keluar buah jagung. Kalau dibuka setelah besar, maka ada berapa butiran jagung? Banyak, padahal yang ditanam 1. Kalau orang tahu ini, orang akan banyak menanam karena menuainya pasti lebih banyak. Amin buat firman Tuhan. Kemudian yang tadi sudah disampaikan Pak Sarmujito itu gelangnya seperti ini, saudara. Gelangnya seperti ini, terbuat dari kulit, ya. Di sini bunyinya Sema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Dan ini yang dipakai Om Pen juga. Bukan jadi jimat loh ya, tapi untuk apa namanya hiasan gitu. Mungkin sudah bilang, waduh aku mau beli tapi hari ini enggak bawa uang, bawa aja dulu, bayarnya gampang. Ya, baik, kita akan akhiri. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu Bapak Yahweh, Engkau yang telah memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya.
Engkau mengajar kepada kami untuk kami memiliki iman yang sesuai dengan kehendak daripadamu. Tuhan berkati seluruh jemaat yang pada pagi hari ini telah beribadah. Engkau pakai semakin hari semakin heran para pelayan Tuhan. Dan apabila sebentar kami akan pulang, dan jika ada umat-Mu yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripadamu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarha Yahweh weyus mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawiyasyem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.